Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Tetap semangat belajar kimia ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas salah satu soal materi penyangga, yaitu mempelajari tentang bagaimana larutan penyangga jika ditambahkan dengan sedikit asam. Apa pengaruhnya terhadap pH? Mari kita pelajari bersama-sama. Soal materinya tentang latihan soal penyangga ya. Nah, soalnya contohnya seperti ini. Suatu larutan terdiri dari campuran larutan NH4OH sebanyak 100 ml 0,1 molar dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH larutan tersebut. Kemudian pH larutan setelah ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar. Oke, sekarang kita analisis dulu ya soalnya. Perhatikan. Nih, yang pertama kita lihat dulu ada yang namanya senyawa NH4OH ya. Nah, senyawa NH4OH ini seperti kalian tahu dia adalah apa namanya? Basa lemah, ya betul. Kemudian kita cek lagi ini ada NH4Cl. NH4Cl itu apa? NH4Cl adalah garam atau basa konjugasinya, ya. Baik, nah setelah kita analisis ada basa lemah, kemudian ada juga yang namanya garam, maka kita bisa simpulkan bahwa larutan ini adalah larutan betul, larutan penyangga. Penyangga apa? Kalau basa lemah dengan garamnya? Ya, penyangga basa. Kalian sudah betul ya. Alhamdulillah masih ingat materi kemarin ya. Oke. Sekarang kalau ditanyakan pH larutan tersebut, maka kita harus tahu dulu nih diketahuinya apa ya. Yang pertama karena ada NH4OH, maka ini adalah basa lemah. Jadi kita cari dulu NB-nya. NB itu adalah mol basa. Nah, rumusnya adalah M kali V. M-nya berapa? Nah, dari sini ya. Nih, dari sini 0,1. Betul. 0,1 dikalikan dengan volumenya berapa? 100 ml, maka molnya adalah 10 milimol. Kenapa dia 10 milimol? Karena di sininya mililiter, di sininya molar, maka 10 milimol. Kemudian senyawa yang lainnya adalah NH4Cl. Ini adalah basa konjugasi atau garamnya. Nah, Ibu simbolkan dengan Ng atau mol garam. Rumusnya juga sama, yaitu M kali V ya. Nah, di sini 0,1 juga, volumenya juga sama 100 ml, maka hasilnya adalah 10 milimol. Betul, seperti ini ya. Nah, sudah diketahui ada NB, ada Ng, Kb-nya juga sudah ada, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Dari mana? Dari soal ini ya. Baik. Oke, terus yang ditanya, kita kerjakan dulu bagian A adalah pH. Yang ditanya pH dari penyangga basa ini. Berarti di sini pH itu karena dia penyangga basa, maka rumus buffernya atau rumus penyangganya adalah Kb dikalikan Nb dibagikan Ng ya. Sama dengan 10 min 5, 1 kali 10 pangkat min 5 sama aja ya. 10 pangkat min 5 betul. NB-nya 10, Ng-nya juga 10. Kita boleh coret. Maka di sini, nih kita pindah ke sebelah sini, maka OH-nya adalah berapa? 10 min 5. Sehingga POH-nya, kalau setelah OH- itu berarti POH ya. POH-nya berapa? POH-nya sama dengan 5. Berapakah pH-nya? pH-nya adalah 10,
14 dikurangi 5 ya. Sorry 14 ya ini, angka 14 nih. Kurangi 5 jadinya 9. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan nomor 1 yaitu berapakah pH larutan penyangga tersebut. Sekarang yang kedua adalah berapakah pH-nya setelah ditambahkan asam? Ini adalah penyangga basa ya, terdiri dari basa lemah dengan garamnya. Jika asam yang dimasukkan ke dalam basa lemah dan garam, maka otomatis si asam ini akan bereaksi dengan basa. Asam itu selalu bereaksi dengan basa. Oke, reaksinya seperti apa? Oke, Ibu ulangi lagi nih. Di sini ada NH4 Cl, sorry NH4OH ya ditambah dengan HCl. Ulangi ya. Jadi nih kalau misalnya ditambahkan asam pasti bereaksinya dengan basa, kemudian menghasilkan NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Ini 10 milimol, ini 10 milimol awalnya, tambahkan dengan asamnya sebanyak 0,1 milimol ya. Tadi sudah ada di soal ya. 0,1 dikali 1 sehingga 0,1. Nah, kalau sudah seperti ini berlaku yang namanya reaksi pembatas ya. Dibagikan dengan koefisiennya masing-masing, ternyata yang paling kecil adalah ini. Sehingga yang bereaksinya adalah 0,1, 0,1, ini juga 0,1. Ingat, produk itu selalu bertambah, sedangkan yang namanya reaktan selalu berkurang. Sehingga di sini hasilnya adalah 9,9, di sini habis asamnya sudah bereaksi semua, kemudian ini garamnya adalah 10,1. Nah, dari sini kita bisa peroleh di sini namanya apa namanya? NB-nya, NB atau mol basa. Sedangkan yang ini adalah Mg-nya atau mol garamnya. Setelah itu kita masukkan lagi ke rumus buffer yang tadi dengan komposisi yang berbeda ya. Di sini Kb sama Nb, Nb setelah ditambah asam ini Ng ya. Kemudian di sini Kb-nya berapa? Tadi udah 10, 1 kali 10/45, sebenarnya 10/45 ya. NB-nya 9,9, Mg-nya 10,1. Yes, oke. Di sini berarti di sini berapa? 10⁻5 dikalikan ini ternyata adalah 0,98 ya. Nah, kalau boleh Ibu tulis lagi jadi 9,8 kali 10⁻5 ya. Nah, kemudian berapa pOH-nya? pOH sama dengan sorry, ini bukan 10/5, 10-6, maaf ya. Ini 9,8, ini kan 0,98, jadinya 9,8 kali 10⁻6. Berarti pOH-nya 6 min log 9,8, betul ya. Kemudian kita cek pH-nya, berapakah sekarang pH-nya? pH-nya adalah 14 dikurangi 6 min log 9,8. Nah, hasilnya berapa? Kita pindah ya ke sini ya. Jadi si pH-nya itu sama dengan 14 kurangi 6, 8 plus log 9,8. Nah, berapa sih log 9,8? Kalian bisa hitung. Hasilnya adalah 0,99 ya. Berarti pH 8,99 ya. Coba kalau kalian bandingkan tadi pH sebelumnya adalah 9. Sekarang setelah ditambahkan asam dia turun. Turunnya tapi cuma sedikit ya. Di sini dari 9 menjadi 8,99. Nah, inilah membuktikan bahwa yang namanya penyangga gitu ya. Yang namanya penyangga itu dia pH-nya hampir tidak berubah. Walaupun ditambahkan sedikit asam tadi, jadi pH-nya berubah sih ada, cuman perubahannya hanya sedikit atau tidak signifikan. Jadi kalau dibulatkan dia sama aja dengan 9, ini hanya 0,01 seperti itu ya.
Jadi soal-soal ini, soal yang sudah kita bahas ini membuktikan bahwa yang namanya penyangga itu pH-nya hampir tidak berubah, walaupun ditambahkan sedikit asam. Seperti itu kira-kira teman-teman, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti klik di kolom komentar atau kita bahas lagi ya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat belajar kimia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.